Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri. Mudah-mudahan jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran gitu. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran gitu. Jangan jadi hoax gitu. Ya setuju banget deh, Densu nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Denny Sumargo akhirnya memberikan kepastian jika dirinya memutuskan mundur dari polemik uang donasi Agus Salim. Keputusan diambil Denny di tengah panasnya perseteruan Novi dan Agus yang sepertinya makin jauh dari perdamaian. Denny Sumargo sendiri sejauh ini sudah banyak terlibat, mulai dari menjembatani penggalangan dana donasi untuk Agus hingga upaya mempercepat perdamaian di antara kedua belah pihak yang berseteru dengan melibatkan Kementerian Sosial. Mundurnya Denny Sumargo dari polemik uang donasi mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali Farhad Abbas, Alvin Lim, hingga Emma Waroka. Lantas, apa kata mereka terkait mundurnya Denny Sumargo? Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka lembaran baru? Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Jadi saya pribadi sih menyayangkan, karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Mudah-mudahan jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran gitu. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran gitu. Jangan jadi hoax gitu. Tiba-tiba dulu katanya mau membela Agus, tiba-tiba nggak ikut campur donasi, tiba-tiba pada saat sudah draft dan ditandatangani tiba-tiba muncul lagi. Semua tanggung jawab dan harus melibatkan Denny Sumargo. Ketemu menteri, Denny mewakili donatur. Ya, artinya menurut saya, maupun Denny Sumargo itu mewakili atau lepas juga nggak ada masalah bagi saya. Karena peran beliau itu pasif, lepas jauh dari tanggung jawab. Gitu. Beliau adalah orang yang punya perbuatan yang mulia, menginformasikan ada orang yang butuh pertolongan, kemudian ada yang menolong. Gitu. Tidak sejauh sampai harus mengontrol uang, kemudian menyampaikan informasi bahwa ada gerakan-gerakan ini yang nanti ini wah begini. Gitu. Menurut saya itu terlalu jauh kalau sampai ke sana gitu. Dengan sikap beliau aja harusnya pada saat mundur ini saat waktu kami udah mau damai, tapi terhalang Denny Sumargo ketika kita mau damai. Tapi sekarang juga belum ada kedamaian, Denny Sumargo mundur. Nah, bagi saya lebih gampang saya Agus merebut kembali uang itu dibanding ada Denny Sumargo gitu. Nah, kalau Denny Sumargo kan sempat berkata bahwa uang ini adalah uang subscriber followernya dia, yang dari podcastnya dia, dari Curhat Bang gitu. Nah kalau sekarang saya nggak tahu nih mundurnya gara-gara apa gitu. Nah, tapi yang jelas mundur ataupun tidak nggak ada masalah gitu. Karena persoalan Agus ini bukan lagi dengan Denny Sumargo, nggak ada persoalan dengan Denny Sumargo gitu.
Ya, kalau dari awal Denny Sumargo mengatakan kalau uangnya itu nanti nggak disekasin Agus, dia akan mengganti 100%. Bahkan Denny Sumargo di podcastnya mengatakan mengganti 98 juta yang terpakai. Nah, tolong kalian tanyakan, apakah itu uang itu hanya sekedar ngomong atau ada uangnya gitu. Nggak mungkin Denny Sumargo cuci tangan, memang perannya di situ nggak ada. Dia orang baik yang menyarankan, menghimbau orang untuk menyumbang gitu. Jadi dia ini nggak mungkin menceburkan dirinya menjadi satu organisasi yang mencari donasi, mengumpulkan uang donasi dengan cara ilegal gitu. Jadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Denny Sumargo ialah lepas tanggung jawab. Ngapain dia ngurus? Densu sudah dengan jelas menjelaskan bahwa kalau mau damai silakan ke saya, kata dia. Jadi itu sudah merupakan lampu hijau. Maksudnya dia mundur, tapi dia mundur dalam hal kekisruhan. Dia nggak mau memihak satu atau dua pihak untuk menyerang pihak lain. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau misalnya ada keinginan untuk berdamai, siapapun itu, dia bilang, datanglah ke saya akan damaikan. Di situ. Jadi kalau teman-teman lihat, pengunduran dia ini juga masih setengah-setengah. Ya, mengundurkan untuk tidak berantem. Tapi masih mau ikut campur kalau ini untuk perdamaian. Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya. Karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu 2 orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia, ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik situ. Dan saya rasa itu hal yang baik ya, karena dengan seperti itulah Denny Sumargo waktu itu tidak saya laporkan. Setuju banget deh, Densu nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Sebenarnya sama aku juga mulai move on ke topik-topik yang lainnya, yang banyak berita-berita viral yang baru dan masih bisa kita pantau gitu ya sama-sama. Karena udah berlarut-larut kasusnya, terus juga udah kelihatan banget ada pesan-pesan sponsor juga yang mana itu membuat kita semua masyarakat juga nggak terlalu antusias lagi gitu loh untuk mengikuti, karena udah tahu banget pokok persoalannya, solusinya, dan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi berkepanjangan, jadi bener banget Densu nggak usah lagi kita bahas masalah si Agus. Dan juga pihak Agus sendiri itu cuma pingpongan aja, pingpong gitu loh ya kan, karena udah masuk ke ranah personal sehingga ada LPLP di luar dari kasus donasi. Kalau donasi aku rasa tunggu aja nanti bagaimana prosesnya laporannya donatur sih. Nggak cuci tangan, dia sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Ya apa yang dia lakukan sudah yang terbaik loh. Kalau cuci tangan itu berarti lepas dari awal, nggak mau tahu. Tapi ini nggak, dia udah sampai ujung-ujung, sampai mentok. Istilahnya udah sampai mentok banget. Jadi nggak ada istilah cuci tangan sih. Aku rasa apa yang Densu lakukan itu sudah yang maksimal yang dia bisa. Mundurnya Denny Sumargo sepertinya tidak akan meredam panasnya perseteruan yang terjadi antara Alvin Lim dan Novi. Bagaimana tidak, belakangan ini konflik yang terjadi di antara keduanya semakin sengit dan pelik. Terbaru, usai melaporkan Alvin Lim dengan dugaan pencemaran nama baik, Novi hari ini dikabarkan akan menyambangi LPSK untuk meminta perlindungan, terutama untuk sang anak yang ikut terkena dampaknya. Ya, Novi menyebut kekerasan verbal yang dilontarkan Alvin Lim kepada dirinya beberapa waktu yang lalu berdampak luas pada keluarganya, terutama anak-anaknya. Lantas, bagaimana kedua belah pihak menanggapi polemik tersebut? Dan seperti apa tanggapan Farhad Abbas usai mendengar rencana Novi yang akan menyambangi lembaga saksi dan korban hari ini? Novi, ngapain kamu ke LPSK? Yang perlu dilindungi itu Agus. Kamu kan ketua yayasan, nggak usah ngada-ngada deh gitu.
Biar juga rencana juga dengarnya udah nggak nyaman gitu. Agus yang butuh perlindungan gitu. Ya, udahlah, nggak usah terlalu keras-keras lah, santai-santai aja hidup ini. Uangnya orang kok itu, uang donasi. 2 kali kamu mau kembalikan ke Agus, mau serahkan ke Agus. 2 kali kamu prank kita, main-main ribet. Hampir semua yang punya uang bilang, kenapa sih kasih aja sama yang disumbang gitu. Ngapain harus keliling-keliling mengendap uangnya di yayasanmu gitu. Nggak perlu, tanggung jawabmu itu nggak perlu sampai di situ. Sudah saling ngelapor kan, nggak perlu saksi ahli pidana siapkan. Masih sepanjang prosesnya kan, siapa tahu di tengah jalan ada restoratif justice, damai dan lain sebagainya. Saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-temannya menanyakan, mama kamu kerja apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Harus dilihat dari konteksnya ya. Nanti kemudian karena sudah dilaporkan, maka biarkan kemudian penyidik yang bekerja. Lebih jauh memang di dalam hukum pidana itu dikenal unsur penyangkalan. Unsur penyangkalan ini yaitu siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Begitu. Jadi kalau misalkan dia menyatakan Teh Novi sebagai pelacur, maka dia harus membuktikan bukti-bukti apa yang mengarah ke titik itu ya. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kalau Teh Novi sih memang menyerahkan semuanya ke kuasa hukum ya untuk menjawab somasi gitu ya. Dan itu memang tindakan hukum yang memang dilegalkan memang di proses perjalanan hukum. Jadi kalau kemudian somasi, Alvin saudara AL kantornya saudara Alvin Limini mensomasi, maka kemudian kami punya hak juga untuk menjawab gitu. Bahkan kami juga punya hak untuk tidak menjawab begitu. Tapi kami mengambil keputusan memang untuk menjawab somasi itu. Menghargai surat. Keputusan Agus melaporkan Novi sontak saja mengejutkan sejumlah kalangan. Pasalnya, polemik uang donasi yang menyeret Agus dan Novi ke dalam konflik berhasil didamaikan usai Kementerian Sosial turun tangan. Namun, tak lama usai kedua belah pihak dijadwalkan akan kembali melakukan pertemuan untuk menyepakati draft perdamaian, Agus Salim mendadak muncul bersama kuasa hukumnya, Alvin, untuk melaporkan Novi. Tidak sedikit yang heran dengan tindakan Agus yang melaporkan Novi di tengah kesepakatan damai yang sedang diupayakan. Lantas, apa kata masing-masing kedua belah pihak menanggapi laporan Agus Salim terhadap Novi? Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya, ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati. Udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir. Kan enggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka, mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di-framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah, akibatnya kamu rasakan sendiri. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah, selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet. Ya. Saya belum laporin Novi, tiba-tiba Novi udah laporin saya dulu di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dibilang saya memperkeruh di situ ya. Di mana-mana kalau ada masalah itu selalu biasanya diselesaikan dengan baik-baik dulu ya kan, teguran, mediasi di situ ya, musyawarah. Ini tidak dengan Novi ya. Novi nggak pernah somasi saya, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba lapor polisi ya. It's okay sih, kalau buat saya nggak masalah di situ. Dan setelah itu baru beberapa hari kemudian, hari Seninnya kalau nggak salah, saya laporin Novi ke polisi. Di situ baru ke Mabes saya laporin, terus habis itu saya pribadi laporin lagi
dia ke Polda situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh, karena tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orangnya memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orang yang memang mau memperkeruh, dia dulu yang memulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang, saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres di situ. Ya maksudnya kalau yang dipanjang-panjangin itu kan kita udah tahu itu karena nggak pengen keluar dari panggung aja gitu loh. Makanya laporannya juga kan nggak beralasan. Yang parodi lah dilaporin, yang aneh-aneh gitu, yang pasal-pasal apaan sih gitu. Somasi 1 triliun lah yang kayak gitu-gitu, cuma kayak bikin, ya intinya mau tetap di panggung gitu aja. Ya sekarang kembali kepada penonton, kalau masih mau dikasih perhatian ya bakalan akan mencak-mencak terus gitu ya, bakalan akan beraksi terus. Tapi kalau kita cuekin, move on ke istilahnya anyepin, aku rasa juga bakal hilang. Agus nggak bolak-balik ke kantor polisi, cuma 1 kali, itu pun dampak daripada Nopi pergi kantor polisi gitu. Jadi jangan dibuat narasi yang membesar-besarkan seperti itu gitu. Yang jelas kalian telah melawan orang buta, orang cacat kalian lawan gitu. Kalau nggak ada korek-korek atau nggak ada penindasan terhadap orang buta, nggak mungkin Agus sampai kantor polisi. Pergi ke sana aja udah setengah mati, apalagi dalam keadaan tidak melihat. Harusnya introspeksi diri dan menyadari kenapa Agus bisa seperti gitu. Jangan mengejek Agus seolah-olah nggak ngurus orang buta. Ini adalah bagian daripada perjuangan orang buta untuk mencapai, mendapatkan hak-haknya. Hak pengobatan, hak kehidupan, dan hak pendapatan. Jadi kalian telah melakukan satu teror yang sangat kejam, dan menurut saya Agus melawan. Jadi bukan kita melaporkan atau tidak berterima kasih, tapi kita melawan orang yang melanggar hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.